Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bertemu di dalam mata kuliah kita fikih siasat. Mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang fikih siasat dan sistematika hukum Islam. Namun sebelum itu ya kita harus menyadari dan mengingat kembali bahwa sebelum kita berbicara tentang fikih siasat, kita harus ingat bahwa di dalam Islam ada 3 unsur penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah Islam sebagai akidah, kemudian yang kedua Islam sebagai tuntunan syariat, kemudian yang ketiga Islam sebagai yaitu sebuah tuntunan akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, kemudian atau keyakinan, yang kedua berkaitan dengan syariat, dan yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Akhlak yang kemudian nanti memunculkan ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ya, kemudian syariah yang memunculkan ilmu fikih, kemudian akidah yang berkaitan dengan ilmu teologi ataupun ilmu kalam. Nah, secara khusus yang berkaitan dengan fikih atau hukum Islam, maka kita bisa melihat bahwa hukum Islam itu secara umum dipetakan menjadi 2 aspek. Yang pertama aspek yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah aspek yang berhubungan dengan sesama manusia. Meskipun juga manusia itu juga harus diatur terkait tentang perilakunya, ya, tindak tanduknya berkaitan dengan makhluk Allah selain terkait tentang manusia, misalnya dengan hewan, tumbuh-tumbuhan atau alam sekitarnya. Nah, kaitannya dengan hal itu, kita akan membahas 2 hal saja. Pertama adalah bahwa hukum Islam itu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan Allah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Nah, kemudian hukum Islam yang kemudian kita eh, sederhanakan dalam istilah fikih itu dibagi lagi menjadi 2 pokok besar. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fikih ibadah adalah hukum-hukum Islam atau hukum Islam yang berkaitan dengan tata cara, aturan-aturan hukum, di mana bagaimana manusia itu mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih ibadah nanti kita bisa temukan misalnya tata cara sholat, tata cara zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu semuanya diatur di dalam fikih ibadah. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah. Kalau fikih ibadah itu berkaitan dengan hukum yang mengatur interaksi antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka kalau di fikih muamalah adalah seperangkat aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Apakah itu berkaitan dengan pelampiasan seksual, nanti pelegalan pelampiasan seksual misalnya, mohon maaf, itu nanti masuk dalam kategori fikih munakahat misalnya, atau berkaitan dengan interaksi antar manusia yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya jual beli, kemudian apalagi sewa menyewa, kemudian hutang piutang dan lain sebagainya nanti masuk dalam kategori muamalah. Nah, selain itu juga eh, ada hukum Islam lainnya yang masih dalam kategori hukum muamalah tapi mempunyai cabang tersendiri, bisa disebut sebagai sebuah pembagian yang bisa berdiri sendiri ya, ya. Di mana di antaranya adalah semacam seperti fikih jinayah. Fikih jinayah ini adalah fikih yang timbul akibat dari hubungan antar manusia, tetapi hubungannya bukan bersifat positif melainkan negatif, yaitu adanya tindak pidana atau kriminal dari satu orang ke orang yang lain, ya, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Nah, ketika terjadi tindak pidana, maka di dalam Islam ada aturan hukumnya, bagaimana cara solusinya atau mengatasinya atau disikapinya melalui fikih jinayah. Nah, disinilah kemudian salah satu di antara hukum yang masuk dalam kategori muamalah tetapi bisa berdiri sendiri adalah fikih siasat. Fikih siasat adalah hukum Islam yang berkaitan dengan perpolitikan.